Ya matur nuwun. Tujuan aja kemana? Bolo-bolo kok rusoi kaca-kaca. Sudah beberapa yang sudah packing. Satu. Anak Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kita akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua mengenai khodam. Khodam. Jadi sahabat-sahabat bisa belajar dari video ini ya. Sebelumnya kita terlebih dahulu seperti biasanya kita sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhumsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likhumsatun utfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat jangan pernah tinggalkan, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa likhumsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun sifat zolim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian, yang masih punya hutang, saya doakan semoga lekas dilimpahkan rizkinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ini. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang yang jomblo duda maupun janda, saya doakan semoga lekas diberikan, dipertemukan jodohnya, sakinah mawadah warahmah. Bagi yang sudah lama merajut rumah tangga, belum dikaruniai sang buah hati, keturunan putra maupun putri, saya doakan semoga lekas dikaruniai putra putri soleh maupun solehah, berbakti, beriman kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Amin. Oke sahabat-sahabat, jadi kita akan membahas tentang khodam sahabat-sahabat. Khodam, khodimun atau khodam ya, khodam itu bahasa Arab, khodimun, atau kalau bahasa Indonesianya itu pendamping atau pelayan atau pembantu atau pengikut. Nah, terserah kalian mau memaknai apa, mau mengartikan apa, terserah kalian. Jadi seperti ini sahabat-sahabat,
Banyak orang yang pengen sekali melihat khodam. Nah, khodam. Ngapain pengen lihat khodam? Untungnya apa? Buat apa? Buat apa kalian pengen lihat khodam itu buat apa sih? Request, banyak request ataupun permintaan-permintaan yang pengen belajar ilmu supaya bisa melihat khodam atau ketemu dengan khodam, bisa ngobrol, ngomong sama khodam, komunikasi dengan khodam. Buat apa gitu? Tujuannya apa sih? Tujuannya saya pengen tahu. Ya memang tidak bisa dipungkiri, dulu waktu saya masih belajar saya juga seperti itu. Dulu waktu masih kecil saya seperti itu, saya pengen sekali belajar tirakat. Untuk apa? Untuk melihat khodam, ketemu dengan khodam, bisa ngobrol, berkomunikasi dengan khodam. Dan setelah itu saya pelajari tidak ada manfaatnya, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena tidak nampak juga, tidak muncul juga. Khodamnya tidak muncul. Saya banyak sekali indigo, termasuk santri saya, murid saya, perempuan, dari seorang suami istri dia murid saya, suami istri itu murid saya, dan dia punya istri bernama Anita, dan Anita ini orang Jakarta. Sebetulnya orang Surabaya, cuman tinggalnya di Jakarta. Jadi bahasa Jawanya juga sudah lupa dia. Jadi Anita ini kapan-kapan akan saya buatkan channel buat Anita, karena dia punya kelebihan ataupun punya kekurangan. Karena saya selalu mengatakan indigo itu adalah bukan suatu kelebihan tapi kekurangan. Karena apa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena normalnya manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Kenapa dia bisa melihat bangsa jin? Yang artinya dia adalah kurang. Seperti itu, kurang genep. Jadi bagi yang indigo jangan merasa kecil hati, jangan tersinggung dengan ulasan atau ungkapan dari saya, perkataan saya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Jadi begini, tentang khodam itu pengikut atau pelayan atau pembantu. Jadi pengikut atau pendamping manusia itu ada dua. Yang pertama adalah malaikat. Siapa malaikat itu? Ya mungkin kita melihat atau sering mendengar tentang malaikat Israel sama Israfil. Jadi atau Rokib dan Atid ya, Rokib dan Atid lah, Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan malaikat Atid itu pencatat amal baik dan buruk. Seperti itu. Itu pendamping kita yang selalu menjaga kita, Rokib dan Atid. Yang kedua, bangsa jin. Ada jin fasik, ada pula jin korin. Nah, jin korin itulah yang selalu mengikuti kita dari sejak kecil sampai kita meninggal. Nah, kalau sudah kita meninggal, dia akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena jin korin itu masuk ke dalam jasad manusia yang masih hidup. Dia akan mengikuti atau mencontoh atau menduplikat atau mengcopy paste kegiatan-kegiatan manusia tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan setelah jin korin tersebut itu akan menjadi komunikasi atau alat komunikasi antara manusia dengan bangsa jin, dan itu atas bantuan siapa? Jin korin. Nah, kalau ada orang kesurupan itu belum tentu karena jin, mungkin karena dia banyak mikir, stres, sehingga dia pandangan kosong atau dia posisi dia itu kosong sehingga dimasukin aura atau energi. Belum tentu orang kesurupan itu belum tentu karena jin. Terkadang orang kesurupan itu karena yang memasukinya itu adalah energi yang negatif. Ya, sahabat-sahabat. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan jin, jangan dikit-dikit menyalahkan setan. Jangan. Tapi kita harus memahami mana perbedaan antara kerasukan jin dengan kerasukan energi dan energi yang negatif. Dan di situ di energi negatif itu dikarenakan diri kita sendiri, bukan karena salahnya jin. Kenapa manusia itu selama ini menyalahkan setan? Dikit-dikit setan, dikit-dikit jin. Nah, kapan-kapan kita akan membahas tentang orang kesurupan, sahabat-sahabat. Di sini kita akan membahas tentang khodam. Jadi
Khodam itu pelayan atau pengikut atau pendamping. Jadi sahabat-sahabat gak perlulah pengen tahu tentang khodam kalian itu apa, pengikut kalian itu apa. Kalau kalian pengen tahu, khodam yang paling setia kalian adalah diri kalian sendiri dikala kalian itu berdiri di siang hari dan kalian akan melihat bayangan kalian, bayangan yang hitam yang ada di depan kalian atau di samping kalian atau di belakang kalian. Itu adalah khodam yang selalu mengikuti langkah kalian apabila kalian itu terkena pancaran sinar cahaya seperti itu. Itulah khodam, karena yang mengikuti jalan kalian. Jadi pengikut ya, yang mengikuti langkah kalian. Ataupun khodam jin ya, khodam jin. Jadi begitulah sahabat-sahabat tentang khodam. Kalaupun pengen mengenai khodam, apakah benar ada khodam macan, ada khodam naga, ada khodam burung hantu atau burung apa ya, hantu apa, burungnya burung hantu apa, kan hantu banyak, ada burung hantu pocong, burung hantu kunti, burung hantu gendruwo gitu ya, ada-ada aja. Jadi begini sahabat-sahabat, nggak usah pengen tahu tentang khodam, nggak usah pengen tahu. Pelajari saja agama dengan baik, dengan benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan guru yang baik dan guru yang benar-benar mengajarkan kebaikan. Bukan nampak orangnya baik, tapi ternyata di situ ada tujuannya tidak baik. Karena banyak sekali guru-guru yang di depan kelihatan baik, santun, soleh, adab, beradab, nunduk, kalau ngomong itu lembut, tapi ternyata di belakangnya hanya ingin memeras. Nah, itu bukan guru sahabat-sahabat, bukan guru, apalagi menipu santrinya sendiri, itu bukan guru ya. Jadi kalau saya katakan guru itu lebih ke arah bisa membina, bukan cuma membimbing, tapi bisa membina ya. Membimbing dengan membina berbeda. Kalau membimbing mungkin membina itu bisa mengajari, tapi bisa membimbing dan membina itu bisa mengajari dan bisa mencontohkan. Itu membimbing dan membina. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat. Jadi pening saya. Ayo absen dulu dari mana saja yang hadir nih. Nah, kita ngopi dulu, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya habis potong rambut sahabat-sahabat. Ini habis potong rambut ini. Nih. Ini habis potong rambut nih. Pendek ya. Kelihatan nggak sih? Ini tambah pendek nih. Tadinya segini nih. Tadinya itu sepinggang tadinya. Ini sudah saya potong. Kenapa saya potong? Rencana mau saya cat ya. Cat apa ya? Cocoknya ya. Cat pink kali ya. Kasih warna gitu rambutnya biar diwarna, biar seperti orang-orang sakti gitu loh sahabat-sahabat. Orang-orang sakti kan kebanyakan kan disemir ya, dicat ya rambutnya, dikasih warna gitu. Saya pengen pura-pura sakti. Jadi pengen kelihatan seperti orang sakti sahabat-sahabat. Ya barangkali dengan rambut saya diwarnai, dicat, saya kan bisa tambah sakti, tambah keren, tambah sakti. Kira-kira warna apa sahabat-sahabat yang cocok buat rambut saya? Kalau saya sih sebetulnya pengennya abu-abu. Kalau nggak abu-abu, saya pengen hijau atau pink. Ada 3 warna, hijau, pink, abu-abu. Saya pengennya. Jadi cuman sini ke bawah, tidak semuanya full, tidak. Sini ke bawah. Gitu. Karena mata saya sipit ya. Nanti kapan-kapan lah kita akan membahas nasab. Bahas nggak ya? Saya keceplosan ya. Nggak usah ya, nggak usah. Kata santri nggak usah dibahas nasabnya Gus. Gitu. Kenapa Mat? Kenapa nggak usah? Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kan putranya Habib Lutfi sering nonton juga, keponakannya Habib Lutfi juga sering nonton.
Guys, buat semuanya lah, buat semuanya keluarga di Pekalongan, keluarga Abah Habib Lutfi, salam dari saya, salam saking keluarga Meranggen, salam dari keluarga Meranggen. Okay. Jadi begitu sahabat-sahabat mengenai khodam. Nggak ada khodam macan, khodam ini nggak ada. Jadi khodam itu ya pengikut. Yang namanya bangsa gaib ya jin gitu aja ya, jin. Adapun jin itu berbentuk seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu hanya asumsi manusia. Jadi itu hanya halusinasi manusia atau sugesti manusia yang memaksakan sugesti tersebut supaya jadi macan, maka akan terjadilah khodam itu macan. Tapi kalau sugesti kita pengennya itu bersosok orang tua, kakek-kakek, berjubah atau apa, ya itu akan terjadi karena itu sugesti kita. Seperti halnya banyak sekali indigo, teman-teman saya yang indigo, santri-santri saya yang indigo, tamu-tamu saya yang indigo, banyak sekali yang mengatakan yang mengikuti saya itu sosoknya kakek-kakek berjubah putih, pakai tongkat teken itu putih, terus pakai belangkon warnanya putih. Belangkonnya itu bukan belangkon zaman sekarang, belangkonnya itu cuman seperti begini kayak caping gitu. Seperti yang dikenakan oleh eyang saya, eyang Sunan Kalijaga. Jadi ini yang Sunan Kalijaga yang aslinya seperti ini sahabat-sahabat. Jadi bagi sahabat-sahabat yang pernah ziarah ke makamnya Sunan Kalijaga atau yang pernah masuk di pekarangan rumah peninggalan rumahnya Sunan Kalijaga, pasti sudah tahu foto itu, foto tersebut. Itu bukan foto, itu lukisan ya, lukisan. Itu lukisan turun temurun, jadi dari keluarga Kesultanan Demak ya, jadi keturunan Demak itu pasti tahu ya. Jadi kalau saya cuman diwarisi pedang, saya memegang pedang. Jadi kalau dari warisan keluarga Kesultanan Demak, saya saat ini cuman memegang pedang. Kalau Pak D saya, almarhum Pak D saya, Syekh Dur, itu memegang kitab dan sanad nasab, dan di situ saya mendapatkan nasab saya selain dari keluarga kakek saya, dan saya mendapatkan juga dari keluarga Pak D saya, yaitu almarhum Syekh Dur Abdurrahman Meranggen, punya putra namanya Syekh Muhammad Harumain, itu kakak sepupu saya. Jadi Syekh Muhammad Harumain itu masih saudara. Oke sahabat-sahabat, tentang khodam nggak usah dipikir-pikir tentang khodam ya, nggak usah. Fokus saja kepada ibadah, kepada zikir. Kalau pengen tirakat, kalau pengen belajar, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena pengen punya ilmu ini, ilmu itu, pengen menguasai ilmu ini, ilmu itu. Semua akan mengalir kepada diri kalian secara tidak langsung kalau kalian semua sudah memiliki lillahi ta'ala. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang kesurupan ya sahabat-sahabat. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa, salam putar tasbih wa sholawat.